Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihul Muhaimin. Saya dari SMA Negeri 1 Torjun, kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan membahas tentang Bung Karno yang ada di buku Sejarah Indonesia. Guru pengajar saya adalah Bapak Fadlon Duifa, SPD, di mana beliau adalah guru favorit di SMA Negeri 1 Torjun. Sebelum memulai pembahasan berikut, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Ta'ala. Dan semoga kita diberikan keberkahan atas rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan membahas tentang biodata Bung Karno. Nama asli Bung Karno yaitu Kusno Sosro Dihardjo, yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Beliau merupakan putra dari Raden Sukemi Sosro Dihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Riwayat pendidikan Insinyur Soekarno dimulai dari ILS di HBS, melanjutkan kuliah di THS. Pada masa muda Insinyur Soekarno, ia banyak berhubungan dengan pemimpin Serikat Islam. Ia juga mengikuti kegiatan HOS, Tejo Kroaminoto. Dari Tejo Kroaminoto inilah Insinyur Soekarno banyak belajar menjadi seorang operator ulung. Meskipun ia sendiri, ia juga mengikuti organisasi yang beda, yakni Jong Java atau Pemuda Jawa. Dan pada tanggal 4 Juli 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuhnya atas kekuatan sendiri. Baik, kita lanjut ke perjuangan Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia. Pada masa penduduk Jepang, ia bersama dengan Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur diminta Jepang untuk membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu kepentingan Jepang dalam kancah Perang Asia Pasifik. Insinyur Soekarno dan para tokohnya justru menggunakan PUTRA untuk mengakomodasi perjuangan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya PUTRA akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Keterlibatan Insinyur Soekarno dalam proses menuju kemerdekaan serta pembentukan negara Republik Indonesia juga sangat besar. Pada saat itulah Jepang mulai terdesak dari kancah Perang Pasifik, sehingga mulai memberikan janji-janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Insinyur Soekarno dalam BPUPKI adalah gagasan pemikirannya tentang dasar negara yang kemudian disebutnya sebagai Pancasila. Dan karena tugas-tugas BPUPKI dirasa cukup, maka badan ini pun dibubarkan. Dan sebagai gantinya, pemerintah Jepang segera membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sumbangan terbesar Insinyur Soekarno pada bangsa Indonesia adalah ketika bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa berhasil memproklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, kita lanjut ke terpilihnya sebagai presiden. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno secara aklamasi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Terpilihnya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama
merupakan puncak karirnya di bidang politik yang diembannya sehingga tahun 1967. Kita lanjut ke wafatnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 dan jenazahnya dimakamkan di samping ibundanya di Kota Blitar, Jawa Timur. Sebagai wujud rasa terima kasih bangsa dan negara atas jasa-jasa Insinyur Soekarno, pemerintah Republik Indonesia telah menganugerahkan gelar kepada Insinyur Soekarno sebagai pahlawan proklamasi atau berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 081-TK-1986 tanggal 23 Oktober 1986. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.